Indonesia Globe News kembali hadir bersama saya Jadi Akbar dalam berita pilihan selama sepekan. Berita pertama, artis Gisela Anastasia ditetapkan sebagai tersangka kasus video asusila yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Status tersangka ini ditetapkan dari hasil gelar perkara oleh Polda Metro Jaya. Artis Gisela Anastasia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video asusila yang ramai menjadi perbincangan di media sosial beberapa waktu lalu pada Selasa. Gisel. Gimana kabarnya Gisel? Bang, gimana Bang? Hari ini Bang. Baik, ya. Biar masuk dulu. Agendanya apa Gisel? Biar masuk dulu ya. Mas, biar masuk dulu Mas, sebentar Mas. Jalan dulu boleh nggak? Nanti kita bilang ya. Jalan ya, sebentar ya. Status tersangka ini ditetapkan oleh pihak kepolisian setelah dilakukannya hasil gelar perkara dan 2 kali pemeriksaan Gisel sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Sampai saat ini pihak Gisela Anastasia belum memberikan tanggapan apapun terkait status penetapan tersebut. Terakhir kali ia masih menyapa awak media pada pemanggilan kedua lalu oleh pihak kepolisian. Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat berhasil menangkap satpam pelaku penganiayaan terhadap dokter yang terjadi di Hotel Bambu Inn Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, 20 Desember 2020. Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggelar barang bukti dokter dianiaya satpam yang terjadi di Hotel Bambu Inn Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat pagi. Tak lebih dari 12 jam, pelaku berinisial AJ berusia 30 tahun berhasil ditangkap. Dengan tangan terborgol, pria ini digelandang ke Polres Jakarta Barat. Pelaku yang tak mengkonsumsi narkoba ini diketahui sengaja melakukan aksinya dan telah merencanakannya untuk melakukan perbuatan tak senonoh terhadap korban. Korban yang berprestasi dan pernah memiliki ranking 10 nilai ujian nasional tahun 2014 ini diajak oleh pelaku dari lantai 1 ke lantai 6. Padahal saat itu, korban hendak mengikuti pelatihan sertifikasi dokter spesialis jantung yang berada di lantai 1. Di dalam lift, pelaku sempat berusaha untuk mencium korban, namun ditepis oleh korban. Pelaku kesal dan meminta uang senilai Rp500.000, namun korban hanya memiliki uang Rp150.000. Setibanya di lantai 6, terdapat kamar kosong yang sedang diperbaiki. Di dalam kamar inilah korban hendak diperkosa oleh pelaku. Lantaran menolak, korban dipukul menggunakan kunci Inggris sebanyak 9 kali yang mengarah ke bagian kepala dari korban. Korban pun mengalami luka parah di bagian kepala dan wajah. Seorang dokter ya di Hotel Bambu Inn. Jadi kasus ini berawal ketika sang dokter muda ini akan mengikuti kegiatan di Hotel Bambu Inn, kemudian bertemu pelaku yaitu yang bernama AJ ya, inisial AJ yang bertugas sebagai satu petugas security di Hotel Bambu Inn. Ketika ketemu di pagi hari, kemudian diarahkan parkirnya dan korban menanyakan di mana tempat acara. Kemudian diarahkan oleh pelaku itu ke lantai 6. Ya, padahal diketahui bahwa lantai 6 itu lantai yang kosong. Jadi memang sudah ada niatnya untuk
melakukan perbuatan jahat. Kemudian karena memang korban tidak bisa mengakses lift tanpa akses card, maka diantar oleh pelaku menggunakan akses card, dan di dalam lift sempat terjadi upaya untuk melakukan pelecehan seksual, yaitu si pelaku berusaha untuk mencium korban, namun korban menepis dan kemudian pelaku marah dan memukul korban dan meminta uang pada korban 500.000. Namun karena korban ketakutan, korban menyerahkan dompetnya. Silakan dilihat saja, ternyata di dalam dompetnya cuma ada 150.000. Kejadian berlanjut sampai ke lantai 6. Di situ pelaku berusaha untuk memperkosa korban, namun korban melawan dan akhirnya pelaku marah dan memukul korban dengan kunci Inggris yang sebelumnya sudah dipersiapkan pelaku sebanyak 9 kali. Kemudian setelah itu si pelaku mungkin ketakutan sendiri dan mengantar korban kembali ke mobilnya dan mengarahkan korban untuk pergi. Beberapa lama kemudian si pelaku pun ikut kabur. Ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, petugas menjebloskan pelaku ke penjara Polres Jakarta Barat. Pelaku terjerat pasal berlapis, yakni pasal 53 Junto 285 KUHP dan pasal 351 serta 368 KUHP tentang percobaan pemerkosaan, penganiayaan, dan pemerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Presiden Joko Widodo memberikan sambutan perayaan Natal dan Tahun Baru secara virtual. Ia mengajak seluruh pihak untuk tetap menjadikan momentum ini sebagai tumbuhnya kesadaran baru, terutama adaptasi dalam kebiasaan new normal. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Seluruh umat Kristiani di seluruh tanah air yang saya hormati. Natal tahun ini kita peringati dalam suasana yang berbeda. Karena kita tidak dapat merayakan Natal dengan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Kita semua harus membatasi kegiatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kehilangan kesempatan untuk bertemu keluarga dan sahabat, dan tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Belajar dari rumah sehingga tidak bertemu dengan guru dan teman di sekolah. Bekerja dari rumah dan mengurangi interaksi. Umat Kristiani yang saya hormati, sebagai umat beriman, beban yang berat ini tidak boleh membuat kita cepat putus asa. Di dalam setiap perayaan Natal, kita akan menemukan cahaya lilin-lilin kecil yang dinyalakan di setiap rumah umat Kristiani di seluruh tanah air. Cahaya lilin itu mengingatkan kita semua tentang kehadiran Tuhan. Tuhan yang selalu bersama kita, hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri umat-Nya. Karena itu saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk tidak kehilangan harapan. Penyertaan Tuhan yang Maha Pengasih memampukan seluruh umat untuk melampaui segala kecemasan dan kekhawatiran, bertransformasi untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Namun, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus berusaha, baik lahir maupun batin, menjalankan protokol kesehatan dengan sepenuh hati, dengan penuh kedisiplinan, menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga para sahabat, sehingga terhindar dari virus corona.
Umat Kristiani yang berbahagia, perayaan Natal juga harus menjadi puncak bagi tumbuhnya kesadaran baru, momentum untuk introspeksi, untuk selalu ingat cahaya sang terang, bahwa manusia haruslah saling mencintai, saling menjaga, dan saling mengasihi sesamanya. Natal juga harus menjadi momentum untuk mewujudkan kasih Tuhan untuk sesama yang menderita, saling tolong-menolong, saling peduli, dan saling berbagi beban, senantiasa menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Untuk itu saya berharap umat Kristiani dimanapun berada untuk terus menyalakan lilin-lilin dalam hati, lilin-lilin kebaikan, memberi cahaya dalam kegelapan, membawa semangat baru bahwa kita bisa pulih dan bangkit kembali. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga cahaya sang terang selalu menuntun setiap langkah kita. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Dari Jakarta Barat, halaman masjid di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dilempar bom molotov oleh pria paruh baya yang menimbulkan kobaran api pada Sabtu 26 Desember 2020. Kejadian ini sempat membuat panik jamaah masjid dan diduga pelaku mengidap gangguan jiwa. Halaman masjid yang berada di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu malam dilempar cairan bensin oleh seorang pria hingga sempat menimbulkan kobaran api. Meski tidak ada korban luka dalam peristiwa itu, namun sempat membuat panik jamaah masjid, sementara diduga pelaku mengidap gangguan jiwa. Lemparan dan kobaran api di halaman Masjid Al-Istiqomah yang berada di Jalan Kamal, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu malam ini terekam kamera pengawas atau CCTV. Kobaran api ini sontak membuat jamaah masjid terkejut dan sempat panik karena kobaran api ini dilempar oleh cairan bensin yang sebelumnya telah dibakar oleh seseorang pengendara motor. Terduga nyaris dihakimi massa, namun diselamatkan pengurus masjid. Meski tak menimbulkan korban luka, namun molotov yang dilempar membuat beberapa bagian tembok masjid gosong dan terbakar. Demi Allah, kita api di sini. Saya mau ngambil wudhu, Ustaz ambil juga lari-larian. Saya ngambil wudhu. Kita cek itu dulu. Kejadian pembakaran masjid. Ingin membakar masjid. Aku kan dari situ tuh mau mengambil wudhu, pas air wudhu, tiba-tiba ada api. Saya kata api itu lampu, itu api gede. Aku siram, nah begitu pelakunya kepegang ke sana Pak. Mas lampu pegang itu teman aku mau nyebrang, mau kebakar, terus saya siram kena dia. Ini pada kena apa namanya tuh, kena api. Teman Bapak salah satu jemaah sempat kena api. Dia di sini nih. Di belakangnya. Belakang, iya jaket dia. Nah, hampir pelaku mau digebukin, mau dimatiin. Kata warga masjidnya, gak usah dimatiin, bawa sendiri nih, jangan hakim diri. Nah gitu, takut jangan ngapa-ngapa, baru jalan di situ Pak. Itu berapa orang Pak? Satu orang. Iya. Jalan kaki atau naik motor? Naik motor. Nah dia mau lempar ke atas nggak nyampe, langsung ke bawah jatuhnya bomnya. Nah, terus untuk keluarga pelaku ini sempat datang? Datang nggak? Belum datang, ntar kemudian sejam baru datang dia. Lalu ke polisi dulu tuh pelakunya, langsung keluarganya datang kemari. Nah, maksudnya kurang tahu mau diapain apa nggak tahu deh keluargaan kali itu. Namanya orang stres gimana? Dari keluarga sudah menyatakan pria itu stres. Iya, stres. Memang ada surat dari apa? Dokter. Surat Grogol itu. RSJ ya Pak? Iya. Warga kemudian membawa pelaku ke pihak kepolisian Polres Jakarta Barat untuk menjalani proses pertanggungjawaban dan meminta pemeriksaan apakah pelaku benar-benar mengidap gangguan jiwa. Berita selanjutnya, pemerintah telah menandatangani kontrak dengan 5 perusahaan suplai vaksin COVID-19. Vaksin ini ditargetkan untuk 181 juta rakyat Indonesia dengan 2 kali pemberian dosis vaksin. Saya hadir di sini karena kemarin ada rapat terbatas dengan Presiden Jokowi. Kita membicarakan mengenai
vaksin dan persiapannya. Kami diminta untuk mengupdate rekan-rekan wartawan mengenai progres kesiapan dari vaksin ini. Yang pertama ingin saya sampaikan, saya juga baru terupdate 4 hari ini sebagai menteri bahwa sudah ada 507 tenaga kerja kesehatan yang wafat di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi atas nama pemerintah, saya mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa, dan saya doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Rekan-rekan tenaga kesehatan ini adalah garda terdepan dari peperangan kita melawan pandemi COVID-19 ini, dan kami akan memastikan bahwa pemerintah melakukan segala sesuatu yang bisa kita perbuat untuk memastikan agar kedepannya perlindungan bagi tenaga kerja kesehatan ini bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu rekan media, dari 269 juta rakyat Indonesia, kalau kita ingin mengejar herd immunity usia di atas 18 tahun, ada 188 juta orang. Dari 188 juta ini, kalau kita keluarkan yang memiliki komorbid berat, kita mengeluarkan yang juga pernah terkena COVID-19 positif, kita mengeluarkan ibu-ibu hamil yang masuk kategori eksklusi, jumlah yang menjadi target vaksinasi adalah 181 juta rakyat. Dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan 2 dosis vaksin dan juga memperhitungkan guidelines dari WHO bahwa kita mempersiapkan 15% untuk cadangan, maka total vaksin yang dibutuhkan ada sekitar 426 juta dosis vaksin. Ini adalah jumlah yang sangat besar, rekan-rekan media. Dan untuk itu, pemerintah sudah berusaha keras untuk memastikan bahwa kita bisa mengamankan jumlah ini. Sampai sekarang, ada 5 jalur pengadaan vaksin yang kita sudah tempuh. 4 diantaranya sifatnya bilateral dan 1 sifatnya multilateral. Dari 4 yang bilateral ini, kita sudah menandatangani kontrak dengan Sinovac sebesar 125 juta dan kita memiliki opsi untuk menambahkannya. Kita juga sudah menandatangani kontrak dengan Novavax untuk 130 juta, di mana ada porsi yang akan pasti kita ambil, ada porsi juga yang merupakan opsi. Ya, nanti saya jelaskan kenapa setiap kontrak ada opsinya. Ya. Yang ketiga, kita akan segera menandatangani kontrak dengan AstraZeneca untuk 100 juta dosis vaksin, sebagian firm, sebagian opsi, dan kita juga akan segera menandatangani kontrak dengan BioNTech Pfizer untuk 100 juta dosis vaksin, di mana 50 juta adalah firm dan sisanya adalah opsi. Kami harapkan bahwa finalisasi dengan AstraZeneca dan Pfizer bisa kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Dan perlu kami sampaikan, jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari negara Cina, 100 jutaan akan didatangkan dari Novavax yaitu perusahaan Amerika Kanada, 100 jutaan akan didatangkan dari AstraZeneca itu perusahaan dari London, dari Inggris, kemudian 100 jutaan lagi akan kita datangkan. Pfizer adalah perusahaan gabungan dari Jerman dan Amerika. Jadi kita juga untuk menjamin resiliensi atau keterjaminan datangnya vaksin, sumbernya kita lakukan dengan 4 sumber yang berbeda. Diharapkan bahwa vaksin-vaksin ini bisa datang secara bertahap ke Indonesia dan kita bisa segera melakukan penyuntikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang 181 juta orang yang tadi saya sampaikan. Presiden Indonesia mempersiapkan anggaran sebesar 110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo bersama jajarannya dalam rapat terbatas di Istana Negara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka persiapan penyaluran bantuan sosial, pagi hari ini kita akan berbicara lagi, terutama ini untuk 2021. Kita tahu di APBN 2021 telah kita siapkan anggaran kurang lebih 110 triliun rupiah dalam melanjutkan program perlindungan sosial. Itu digunakan untuk program kartu sembako 45,1 triliun, yang ini untuk penyaluran bansos pangan untuk 18,8 juta penerima manfaat, masing-masing 200.000 per bulan per penerima. Kemudian PKH, Program Keluarga Harapan, disiapkan 28,7 triliun. Ini untuk 10 juta penerima selama 4 triwulan. Kemudian bansos tunai, ini 12 triliun untuk 10 juta penerima, masing-masing 300.000 selama 4 bulan. Kemudian program Kartu Prakerja, ini 10 triliun. Bantuan langsung tunai dari dana desa, ini BLT desa, ini 14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan, ini 3,78 triliun. Yang kita ingin tekankan, yang pertama, bansos ini harus disalurkan dimulai bulan Januari. Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko, tapi ini ada Bu Mensos, Januari harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, yang dulu diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank, lewat banking system. Jadi jangan sampai mundur, bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan. Yang kedua, data penerima ini harus betul-betul sudah clear sehingga tepat sasaran. Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan data. Kemudian yang ketiga, ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun, seperti kejadian di Bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun rekening penerima manfaat. Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya persilahkan Pak Menko atau Bu Mensos. Akhir tahun ini ditutup dengan karya anak bangsa. Para YouTubers Indonesia kembali menghadirkan YouTube Rewind Indonesia 2020 yang disutradarai oleh Chandra Liau dan Aulion. Video ini menampilkan serangkaian kejadian yang viral di Indonesia pada tahun 2020. Para YouTuber Indonesia berkolaborasi membuat video Rewind Indonesia 2020 untuk memberikan semangat dan energi positif. Video ini tayang dari akun Indonesian YouTubers berjudul Rewind Indonesia 2020 pada Senin 28 Desember 2020 pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat.
Disutradarai Chandra Liao dan Aulion yang memberikan gambaran memukau seputar merangkum semua kejadian yang tak terlupakan sepanjang 2020. Hal ini diinisiator oleh Andovida Lopez, Jovialda Lopez, Chandra Liao, Aulion, dan Nancy Judge. Video berdurasi 14 menit 21 detik ini diawali aksi seorang gadis yang memasuki ruangan merah berisi 12 layar yang menggambarkan semua yang viral dari Januari hingga Desember. Kemudian ia disambut oleh Chandra Liao, Nancy Judge, Atta Halilintar, dan Edozel untuk memasuki ruangan berisi konten-konten kreator. Ciri khas YouTube Rewind berupa musik, tarian, konten-konten yang viral selama tahun tersebut tampak ditonjolkan dalam video ini. Mulai dari konten memasak, game, musik, beauty vlogger, animasi, dan masih banyak lagi ditunjukkan secara sinematik dan menarik. Tak ketinggalan pesan moral untuk saling bahu-membahu untuk negara Indonesia yang tengah dilanda bencana sepanjang 2020 ini. Satu di antaranya yaitu pandemi COVID-19. Video ditutup dengan para konten kreator yang menyaksikan flashback rewind di video-video masa lalu. Dalam video tersebut juga ditayangkan situasi pandemi COVID-19, perdebatan politisi, hingga bendera raksasa Indonesia dalam sebuah layar. Di video tersebut juga Andovida Lopez dan Jovialda Lopez pergi ke pintu berwarna merah sambil tersenyum pada anak kecil dan menghilang. Ini menandakan sebagai simbolisasi mereka pamit dari YouTube mereka yaitu Skinny Indonesian 24. Sampai berita ini dibuat, YouTube Rewind telah disaksikan lebih dari 3,3 juta view dan memperoleh lebih dari 153.000 komentar. Demikian berita pilihan Indonesia Globe News selama sepekan. Ikuti terus perkembangan berita terkini di YouTube channel Indonesia Globe dan website kami di www.indonesiaglobe.co. Saya Jadi Akbar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.